Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kolam memancing ikan. Ikan dimasak pakai daun salam. Kalau kita orang beriman, wajiblah kita menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tumbuh di sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, ayyuhat tullab wat talibat rahimakumullah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan tentang perbedaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Perbedaan orang-orang yang mau belajar dengan orang-orang yang tidak mau belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ayat di atas sangat jelas bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahwa tidak sama orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Matan Zubad karangan Syekh Ibnu Ruslan. Dalam syairnya beliau katakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalan-amalannya ditolak, tidak diterima. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk wajib menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Ayyuhat tullab wat talibat rahimakumullah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berilmu, Ramadan dijadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah, tempat di mana banyak sekali kita diberi ilmu pengetahuan tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak dengan keuntungan sesaat tapi merugi dalam jangka panjang. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Anak-anakku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tarbiyah, salah satu pelajaran yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan adalah sifat sabar dan tahan uji. Ini zaman persaingan. Hidup di zaman ini banyak pilihan. Akibat persaingan yang amat tajam, banyak orang kehilangan kesabaran. Salah satu contoh, orang ingin banyak uang tapi tidak sabar, maka ia rela menghalalkan berbagai macam cara. Makan uang riba, nipu orang, begal, merajalela, korupsi, dan lain sebagainya.
Nauzubillah min dzalik. Ada lagi orang yang menginginkan harta atau uang, ia rela pergi bekerja pagi-pagi dan pulang larut malam. Ada istilahnya P6. Apa itu? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Betul? Ayyuhatul lab wa talibat rahimakumullah. Anak-anakku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk sabar. Walaupun lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan, kalau belum datang waktu maghrib, jangan sentuh makanan, jangan pegang minuman. Sabar karena ada waktunya. Lalu lintas macet karena mobil besar tidak mau ngalah, mobil kecil tidak tahu diri. Betul? Antrian sembako akan kacau kalau yang sudah dapat tidak mau minggir, yang belum dapat saling dorong-dorongan. Betul apa betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Kita sebagai bangsa mempunyai latar belakang sejarah. 300 tahun kita dijajah Belanda. Susah. Setelah merdeka ada pemberontakan G30 SPKI. Susah. Lalu muncullah Orde Baru. Lama-lama susah juga. Setelah Orde Baru ada reformasi. Masih susah. Dan sampai saat ini, bahkan sampai datangnya virus corona, ditetapkanlah lockdown dan PSBB, tambah susah lagi. Betul apa betul? Maka dari itu, marilah kita jadi diri kita sendiri. Kita akan gagal kalau kita ingin menjadi orang lain. Kita akan gagal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Maka jadilah kita menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, kuncinya adalah sabar dan tahan uji, dan disertai dengan ikhtiar dan doa. Semoga Allah jadikan kita ta'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Ingat, ini pantun. Ketemu mantan, ngajak balikan. Sayang banget kalau dilewatkan. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar, boleh diamalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.